Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Mawa'id fil Ahadisil Qudsiyah karya Imam Al-Ghazali. Pada pembahasan sebelumnya, saya pernah menyebut tentang kalimat indah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Ini sebetulnya adalah kata-kata bijak, kata-kata hikmah agar kita belajar merenung, melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Kematian yang pasti datang, kapanpun, dimanapun kita berada. Kita tidak akan bisa mengelak dari. Karena itu kita harus menyiapkan diri, mematikan semua hawa nafsu, mematikan semua apa-apa yang bisa menjadi hijab bagi kita dalam menghadap Allah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, maka akan saya bacakan Al-Mau'idah Ats-Tsaniyah, yakni nasihat yang kedua dari kitab ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidat nafsi alla ilaha illa ana wahdi, kata Allah, aku bersaksi pada diriku bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, wahdi, satu-satunya, hanya Dia yang wajib disembah. La syarika li, tidak ada sekutu bagiku. Wa Muhammadun abdi wa rusuli, dan Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Man lam yardha biqada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, dengan ketetapanku, kata Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak bersabar atas musibah atau ujian-ujianku, kata Allah, walam yashkur ala na'mai, dan belum atau tidak sama sekali untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang kuberikan, walam yakna bi'atai, dan tidak merasa puas dengan apa-apa yang kuberikan, tidak pernah mau merasa puas dengan pemberian-pemberianku, kata Allah. Falya'bud rabban siwa'i, maka sembahlah Tuhan selain aku, kata Allah. Ini sungguh ungkapan yang sangat memukul jiwa kita. Seolah-olah Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalau kalau kita semua ini tidak mau ridha terhadap ketentuannya, tidak mau bersabar atas ujiannya, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmatnya, dan tidak mau untuk merasa puas dengan pemberian-pemberiannya, carilah Tuhan lain selain aku, kata Allah. Saudara-saudara sekalian, ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Hal semacam ini pasti akan terjadi dalam diri kita. Dengan nasihat ini, mari kita bercermin, bermuhasabah. Berikutnya, waman asbaha hazinan
ala dunya faka'annama asbaha sakhitan alayya. Barang siapa yang memasuki pagi harinya atau memasuki harinya pertama hazinan, merasa bersedih, merasa longso, merasa gelisah, merasa galau terhadap dunianya, faka'annama, maka seolah-olah asbah sakitan alayya, seolah-olah sedang murka kepadaku, kata Allah. Jadi tidak boleh kita merasa bersedih secara berlebihan di pagi hari, memulai pagi bersedih, galau, karena hal itu ternyata berarti seolah-olah kita sedang murka kepada Allah, sedang marah kepada Allah, tidak ridho dengan ketentuannya, tidak bersyukur, dan lain sebagainya. Hadirin, mari kita sama-sama merenung. Lalu hadis berikutnya, wa man ishtaka ala musibatin faqad syakani, dan barang siapa yang mengeluh atas musibah faqad syakani, maka sama halnya dia memprotes kepadaku. Jadi gak boleh ternyata sedikit-sedikit ya nasib, biar nasib, mengapa begini, tiba-tiba dia nasib mengeluh semacam itu, ternyata itu dianggap oleh Allah sebagai protes. Apa benar seorang hamba memprotes kepada Tuhannya? Kan salah. Saudara-saudara sekalian, berikutnya, wa man dakhala ala ghaniyin fatawaddu alaku min adli ginaihi dhahaba thulutha dinihi. Barang siapa yang memasuki rumah orang kaya dengan nunduk-nunduk, ya, dengan nunduk-nunduk nih ya, karena min ajli ginaihi, karena silau dengan kekayaan yang dimiliki si orang kaya tadi, maka kata Allah, dhahaba thulutha dinihi, hilang sepertiga agamanya. Para pemirsa, ternyata agama itu kan berserah diri secara total. Muslim itu berarti orang yang berserah diri kepada Allah. Hal-hal yang seperti ini tadi, ketika kita diketahui oleh Allah, menunduk-nundukkan, merendahkan harga diri, merendahkan diri kita kepada orang kaya, berarti kita berharap kepada makhluk, berharap kepada selain dirinya. Allah cemburu, Allah tidak mau, karena berarti dia tidak pasrah kepada Allah, berharap kepada makhluknya. Ini sepertiga dari agama kita hilang. Agama adalah berserah diri kepadanya. Berikutnya, waman latoma wajhahu ala maitin faka'annama akhadha rumhan yuqatiluni bihi. Barang siapa yang memukul-mukul mukanya atau menyakiti fisik dirinya gara-gara kematian saudaranya atau kematian bapak, ibunya, temannya, hingga dia menyiksa diri, bersedih yang terlalu berlebihan, itu kata Allah, sama saja engkau sedang mengarahkan tombak kepadanya. Orang-orang mau bunuh Allah. Jadi tidak boleh kita bersedih secara berlebihan dengan nggak makan, nggak minum, lupa pekerjaan harian gara-gara kematian, bersedih terus, nangis terus, berlebihan, menyiksa diri. Karena tubuh kita juga punya hak untuk diberi nutrisi. Nah, berikutnya, wa man kasara udan ala qabri faka'annahu hadama baba ka'bati biyadihi. Barang siapa yang mematahkan atau merusak batang kayu di atas kuburan, maka seolah-olah dia telah merusak salah satu pintu Ka'bahnya dengan tangannya.
Maksud dari hadis ini ada dua. Satu, secara tekstual bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa kita memang dilarang merusak atau tidak punya adab etika sembarangan di atas kuburan, nggak boleh. Lalu ada hadis juga yang menyebutkan pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati dua kuburan. Ternyata Rasulullah mendengar sedang ada penyiksaan terhadap dua orang ini dari sebuah kesalahan atau dosa yang kecil. Rasul mendengar dari atas kubur itu, mendengar ini dua orang ini yang lagi di alam barzah sana, kedengaran Rasul. Maka kemudian Rasulullah meletakkan pelepah kurma ya, pelepah batang, taruh di sebelah kuburan yang satu lagi gitu. Akhirnya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Allah, "Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan ini?" Lalu Rasul menjawab, "La'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa." Biar bisa, kata Rasulullah, biar bisa meringankan yukhaffif hukuman bagi mereka. Jadi sampai, kata Nabi, sampai pokok tadi mengering, dia tidak kena atau diringankan, kata Rasul. Lalu argumen yang berikutnya adalah dalam dunia tasawuf, qalb atau roh atau hati yang ada dalam tubuh kita adalah pusat dari pandangan Allah. Makanya ada hadis qudsi menyebut qalbul mu'min baitullah. Jadi hati seorang mukmin itu adalah baitullah, rumah Allah. Maka kita dilarang menganiaya diri atau orang lain tanpa hak, sebab tubuh ini yang menyelubungi, yang melindungi ruh tubuh kita. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, salah, karena diri ini kan bukan milik kita. Itu baitullah, itu rumah Allah. Karena di sana di dalamnya ada qalb ya, ada qalb. Baik, kita lanjutkan. Waman lam yubali min ayyibabin yakulu, barang siapa yang tidak peduli dari pintu mana dia mencari rizki, mencari penghasilan, mencari makan, maka kata Allah, ma yubali min ayyibabin yudkhiluhu Allah ta'ala jahannam, maka dia tidak peduli dari pintu mana Allah akan memasukkan dirinya ke neraka jahanam. Lalu berikutnya, paman lam yakun fi ziyadah fi dinihi fahuwa fin nuqsan, barang siapa yang tidak pernah bertambah nilai keagamaannya, tidak mau refresh, tidak mau update ya, update apa? Update ilmu, berguru pada ulama, itu dia dalam keadaan nukson, kurang. Wa man kana fin nukson fal mautu khairun lahu, barang siapa yang ada dalam kekurangan karena dia tidak update tadi, fin nukson fal mautu khairun lahu, maka maut atau mati itu lebih baik, kata Allah ya. Ini sebetulnya perintah untuk kita untuk memperbaiki diri, juga mencari ilmu agar bisa meniti jalan pada ma'rifatullah, memperbaiki diri, muhasabah, maksudnya begitu. Wa man amila bima alima awrathahu Allah ta'ala ilma ma lam ya'lam, barang siapa yang beramal bima alima, dengan ilmunya, awrathahu Allah ta'ala ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang tidak diketahuinya. Jadi menuntut ilmu itu kadang implikasi sebuah ilmu, menuntut ilmu itu kan implikasinya kadang tidak saat itu. Kita belajar 4 tahun yang lalu, tiba-tiba baru sekarang kita paham, misalnya begitu.
Atau juga kita belajar sehari-hari, belajar sehari 2 hari belum paham, hari yang ketiga baru paham. Karena setelah kita melakukan mujahadah, setelah kita melakukan percobaan, atau setelah kita melakukan berulang-ulang murojaah terus, sehingga akhirnya Allah memberikan ilmu yang tidak diketahuinya. Tiba-tiba saja berseliweran apa yang belum paham, yang tidak diketahuinya, Allah bagi, ditanam dalam hati kita oleh Allah. Lalu waman atola amaluhu lam yaklus amaluhu. Jadi barang siapa yang panjang angan-angannya, maka dia tidak ikhlas dalam amalnya. Amal perbuatan itu kan kata Allah, kata Rasulullah, maksud saya, kalau kita memberi, maka tangan kiri tidak boleh lihat. Jadi kalau orang yang selalu berangan-angan panjang, pasti amal perbuatannya tidak dilandasi oleh keikhlasan. Karena angan-angannya yang terlalu tinggi, terlalu berlebihan. Dia akan berangan-angan semoga Allah memberi Jadi kita ketika memberi sesuatu 10.000, kalau Allah berharap 10 juta yang berlebihan terus, itu salah justru. Karena berarti kita belum ikhlas karena Allah, karena pamrih. Janji Allah tetap janji, yakin itu pada perjanjian Allah bahwa ketika kita memberi maka Allah akan lipat gandakan. Yakin itu. Jadi jangan dibawa kepada gaya khayal yang terlalu berlebihan sehingga menghilangkan makna ikhlas di dalam hati kita. Pemirsa yang budiman, semoga kita bisa mengambil hikmah dari Al-Mau'izah Ats-Tsaniyah ini. Akhirul kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau terjadi banyak kesalahan dari diri saya. Kebenaran hanya milik Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.